Dahulu, para saksi ini sebelum jadi tersangka mereka bercerita beda. Apakah Irjen Verdi Sambo terlibat? Adanya sebuah konstruksi yang disusun di dalam proses penyidikan bahwa Irjen Verdi Sambo ini terlibat di dalam sebuah pembunuhan yang dilakukan. Sehingga ada kemungkinan besar yang bersangkutan juga bisa saja divonis bebas. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada 3 pertanyaan yang dilontarkan sahabat Rumah Pancasila dalam perkara Brigadir J. Poin pertama, apakah Irjen Verdi Sambo terlibat dalam dugaan perkara pembunuhan yang terjadi di rumah dinasnya? Beliau adalah Kadif Propam Mabes Polri, polisinya polisi. Kejadian pembunuhan terjadi di rumah dinasnya, di depan istrinya. Maka kalau yang bersangkutan tidak terlibat, yang bersangkutan akan berdiri paling depan pada hari itu juga untuk menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengusut tuntas dugaan terjadinya tembak-menembak di rumah dinas saya, dan akan dipertanggungjawabkan siapa yang salah dan benar dalam peristiwa ini. Bukannya diam dan menghilang. Karena apa? Yang bersangkutan adalah polisinya polisi, yang selalu di dalam pidatonya mengatakan bahwa ketika setiap aparatur penegak hukum, dalam hal ini polisi, berbuat salah, maka tanggung jawabnya adalah sampai kepada pimpinan 2 atas tingkat di atasnya. Wajib bertanggung jawab. Maka kalau yang bersangkutan dianggap tidak terlibat, baik sebagai pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya sebuah tindak pidana di rumahnya, tentunya yang bersangkutan akan tampil paling depan untuk menjaga semua alat bukti, barang bukti, dan memproses perkaranya untuk selesai. Poin pertama. Poin kedua, pertanyaannya, apakah saksi-saksi dalam hal ini Baradae dan lain-lain akan memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi pada awalnya? Rumah Pancasila menyaksikan itu. Karena apa? Karena barang bukti dan alat-alat bukti semuanya sudah rusak. Hakim, jaksa, dan pengacara di muka sidang itu bisa menganalisa keterangan saksi benar ataukah tidak dengan mencocokkan dari barang-barang bukti dan alat-alat bukti, termasuk foto-foto jenazah di tempat kejadian, posisi senjata, longsongan peluru, darah, dan lain sebagainya, untuk melihat bagaimana peristiwa ini terjadi dan apakah sinkron dengan keterangan saksi-saksi yang menjadi tersangka ini ataukah tidak. Dahulu, para saksi ini sebelum jadi tersangka mereka bercerita beda. Ketika sudah jadi tersangka dan perkara ini bergulir, no viral, no justice, maka kemudian sekarang mereka merubah lagi keterangannya. Maka Rumah Pancasila beranggapan bahwa apapun yang diterangkan oleh mereka bukanlah peristiwa yang sebenarnya terjadi, karena 1000 keterangan saksi pun hanya merupakan satu alat bukti tanpa didukung oleh bukti yang lain. Pertanyaan yang ketiga cukup menarik. Apakah Irjen Verdi Sambo bisa lepas dari tuntutan pembunuhan, baik itu pembunuhan biasa di pasal 338 ancaman 15 tahun ataupun pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP? Rumah Pancasila menjawab bisa. Loh, kok bisa? Karena tidak mungkin seorang berpangkat bintang 2 dengan posisi seperti beliau, pengalaman seperti beliau, mau melakukan sebuah pembunuhan, baik sengaja ataupun direncana, di rumahnya sendiri, kalau bukan disebabkan oleh sebuah luapan amarah yang tiba-tiba dan tidak bisa terkendalikan. Karena kalau ada rencana atau kesengajaan untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan, akan dilakukan di tempat lain, bukan di tempat kediamannya sendiri. Sehingga yang menarik bagi Rumah Pancasila adalah bisa saja ini yang dimaksud dengan pasal 49 KUHP. Yaitu apa? Yaitu ketika yang bersangkutan melihat adanya sebuah kehormatan kesusilaan yang wajib dijaga. Dalam hal ini kalau benar istri yang bersangkutan dilecehkan secara seksual oleh korban, maka pada saat amarah itu timbul seketika, kemudian menggunakan senjata untuk menembak mati daripada si pelaku,
Hal ini masih bisa dapat dipertimbangkan sebagai upaya pembelaan yang dilakukan sebagaimana perintah pasal 49 KUHP, sehingga tidak bisa dipidana. Secara logis, Rumah Pancasila ingin membangun cara berpikir kita untuk mengetahui secara pasti kejadiannya seperti apa. Karena apa? Seluruh barang-barang bukti dan alat-alat buktinya lenyap dan belum ditemukan sampai saat ini. Sehingga ada kemungkinan besar yang bersangkutan juga bisa saja divonis bebas ketika dibela secara baik dan pembelanya mampu untuk menunjukkan bukti-bukti di muka persidangan. Kalau kemudian adanya sebuah konstruksi yang disusun di dalam proses penyidikan bahwa Irjen Verdi Sambo ini terlibat di dalam sebuah pembunuhan yang dilakukan. Alasan 49 KUHP bisa dipakai untuk membebaskan yang bersangkutan. Poin terakhir, ketika hakim di dalam persidangan ragu-ragu terhadap semua fakta dan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa, maka satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh hakim adalah memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Sekali lagi Rumah Pancasila ingin menyampaikan, ketika hakim ragu-ragu terhadap semua alat bukti fakta persidangan yang dihadirkan oleh seorang jaksa, maka kewajiban hakim adalah memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Ikuti terus channelnya Rumah Pancasila sehingga kita mampu membuka ruang untuk berdiskusi secara baik tanpa menuduh siapapun, tetapi membuka ruang bagi kita untuk memahami konstruksi hukum secara baik di rumah Indonesia. Maka jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.